Nama saya Najwa Isabila dari kelas 12 akuntansi 1. Saya akan menjelaskan soal dari penjualan konsinyasi halaman Nomor 1. Penjualan angsuran dipilih perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan. Apakah yang dimaksud dengan penjualan konsinyasi? Jawabannya, bentuk kerjasama di mana pemilik akan menitipkan produknya untuk dijual pihak penyalur dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, perbedaan prinsip antara transaksi penjualan dan transaksi konsinyasi adalah dalam hubungannya dengan perpindahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Bagaimanakah kriteria penjualan bisa dikategorikan konsinyasi? Jawabannya, 1. Penjualan baru diakui oleh konsignor bila barang dagang tersebut telah dijual oleh konsignee. 2. Barang dagang titipan tersebut merupakan persediaan dari konsignor. Nomor 3. Penyerahan barang dari pengamanan kepada komisioner tidak diikuti dengan penyerahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Apakah isi surat perjanjian penjualan konsinyasi? Jawabannya berisi tentang hak dan kewajiban perjanjian antara pemilik konsignor dengan pihak penyalur barang. Nomor 4. Pengamanan sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Apakah keuntungan penjualan konsinyasi bagi pengamanan? 1. Pemasaran produk yang lebih luas. 2. Pengendalian atas harga jual kepada konsumen. Nomor 5. Barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak komisioner. Apakah keuntungan penjualan konsinyasi bagi komisioner? 1. Menghindari risiko kerugian atas pemilikan barang-barang yang tidak terjual. 2. Kebutuhan modal kerja yang lebih kecil. Nomor 6. Hak komisioner biasanya dicantumkan dalam perjanjian konsinyasi yang dibuat secara tertulis. Apakah hak komisioner dalam penjualan konsinyasi? Jawabannya, berhak mendapatkan komisi dan meminta penggantian atas beban-beban yang telah dikeluarkannya. 2. Berhak memberikan jaminan kepada pelanggannya atas barang-barang komisi yang dijual, dan pengamanat wajib menanggung beban jika ada kerusakan. Nomor 7. Kewajiban komisioner biasanya dicantumkan dalam perjanjian konsinyasi yang dibuat secara tertulis. Apakah kewajiban komisioner dalam penjualan konsinyasi? Jawabannya, 1. Melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak pengamanan. 2. Mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik pengamanat sesuai perjanjian. 3. Mengelola secara terpisah baik dari segi fisik maupun administratif terhadap barang-barang milik pengamanat. Soal nomor 8. Bagaimanakah pencatatan penjualan konsinyasi oleh pengamanat jika pencatatan tidak dipisah dengan penjualan reguler? Jawabannya, dalam hal ini konsignor membuat jurnal pada saat 1. Mengeluarkan biaya pengiriman, 2. Menerima laporan konsinyasi, 3. Menerima uang dari konsignee. Nomor 9. Bagaimanakah pencatatan penjualan konsinyasi oleh pengamanat jika pencatatan dipisah dengan penjualan reguler? Jawabannya, alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening barang konsinyasi. Rekening ini akan didebit dengan biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi dan dikredit dengan pendebitan dan pengkreditan terhadap rekening barang konsinyasi. Nomor 10. Bagaimanakah akibatnya jika sampai akhir periode masih ada barang konsinyasi yang belum laku? Jawabannya, barang tersebut dikembalikan kepada pemilik barang atau barang tersebut tetap dititipkan untuk dijual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.